Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super penting dan pastinya relevan banget buat kita semua, apalagi momen Idul Adha udah makin deket kan? Kita akan kupas tuntas panduan persiapan kurban tahun ini, biar ibadah kita makin sempurna dan gak ada yang terlewat. Langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Coba deh, kita sadari sekarang ini kita udah ada di ujung banget bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Dan ini yang lumayan mendesak ya. Hari Senin besok itu kita udah masuk tanggal 1 Dzulhijjah loh. Bener-bener udah di depan mata. Makanya, lewat penjelasan materi kali ini, saya mau ngerangkum hal-hal krusial yang wajib banget kita perhatikan. Khususnya nih, buat Anda yang memang udah pasang niat buat berkurban tahun ini. Waktunya udah mepet, jadi harus ekstra siap. Oke, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis, kita balik dulu ke fondasinya. Kenapa sih kita harus berkurban? Poin yang paling penting buat kita ingat adalah, kurban itu bukan sekedar tradisi budaya tahunan, bukan cuma soal bakar-bakar sate atau kumpul keluarga, sama sekali bukan itu intinya. Buat kita yang dikasih rezeki dan kelapangan sama Allah, kurban ini adalah ibadah yang sangat ditekankan. Ibaratnya, ini tuh wujud pembuktian keimanan kita yang paling nyata. Dan bicara soal pembuktian iman, ada satu peringatan yang cukup tegas nih dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau bersabda yang maknanya kurang lebih begini, barang siapa yang punya kelapangan rezeki tapi dia nggak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Wah, coba dipikirin lagi deh. Tegas banget kan? Ini nunjukin kalau Nabi kita benar-benar nekenin pentingnya kurban buat yang mampu. Jadi ini semacam teguran keras buat yang sebenarnya punya saldo cukup di tabungan untuk beli hewan kurban, tapi masih nahan-nahan hartanya. Tapi tenang, selain teguran tadi, di baliknya juga ada motivasi spiritual yang benar-benar luar biasa. Jadi kurban, itu bukan cuma urusan bagi-bagi daging ke saudara-saudara kita yang duafa, ya. Ada dimensi pahala yang sifatnya abadi dan langsung tercatat di langit. Ini yang bikin kita seharusnya antusias banget buat ikutan. Coba dengerin hadis dari riwayat Tirmizi ini. Disebutkan kalau nggak ada amal yang lebih dicintai Allah di Hari Raya Idul Adha itu selain menyembelih hewan kurban. Terus bayangin aja ya, hewan yang Anda kurbankan nanti lengkap fisiknya dengan tanduknya, bulunya, sampai ke kuku-kukunya, itu bakal datang di hari kiamat buat jadi saksi nyata. Luar biasa banget kan? Tetesan darahnya aja udah dapat tempat yang mulia di sisi Allah bahkan sebelum jatuh ke tanah. Kebayang dong, seberapa berat kurban Anda ini di timbangan amal baik nanti? Pasti berat banget. Hal ini otomatis ngingetin kita ke jejak langkah mulianya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita itu mencontohkan kurban pakai 2 ekor kambing kibas yang gagah banget, warnanya putih kehitaman dan bertanduk. Kerennya lagi, beliau nggak nyuruh orang lain, tapi langsung menyembelihnya pakai tangan beliau sendiri sambil baca bismillah dan bertakbir. Nah, kalau Anda ada rezeki, usahain deh pilih hewan yang fisiknya paling bagus. Terus kalau Anda punya keberanian dan keahliannya, menyembelih pakai tangan sendiri itu dapat banget sunahnya loh. Oke, sekarang kita turun ke lapangan yuk bahas hal-hal praktisnya. Jadi, sebelum hewan itu disembelih, atau bahkan sebelum Hari Raya Idul Adha-nya tiba, ada satu aturan fisik dan spiritual yang lumayan ketat yang wajib kita patuhi. Ini tuh detail-detail kecil yang sering banget kelewatan di masyarakat, padahal efeknya gede banget buat kesempurnaan ibadah kurban kita. Tolong perhatiin baik-baik ya aturan wajib yang satu ini. Di hadis riwayat Muslim nomor 1977, tuh jelas banget disebutkan, kalau udah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan Anda punya niat buat kurban, maka jangan potong rambut dan kukunya sedikit pun. Ingat kan yang saya bilang di awal tadi? Hari Senin besok kita udah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Artinya apa? Kalau Anda ngerasa kuku udah kepanjangan atau rambut udah waktunya dirapikan, mending lakuin sekarang juga. Soalnya mulai Senin besok, larangan ini udah berlaku secara efektif. Selanjutnya, kita juga wajib ngecek hati kita nih. Hadis riwayat Muslim, nomor 2564 ngingetin kalau Allah itu sama sekali nggak ngelihat rupa dan harta kita, tapi ngelihat hati dan amal kita. Kalau kurban kita niatnya murni, ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah pahalanya utuh. Tapi, hati-hati banget ya, kalau sampai di dalam hati ada sedikit aja niat pamer, misalnya ngebatin, wah, gila sih saya kurban sapi limosin paling gede sekecamatan, biar dipuji orang. Wah, kalau gitu ceritanya, yang didapat cuma pujian fana dari manusia. Pahala akhiratnya lenyap begitu aja. Sip, kita udah ngelintasin banyak banget info penting yang syarat makna nih. Biar nggak bingung dan pemahaman kita makin solid, saya udah nyiapin panduan cepat yang praktis banget, khusus buat Anda, calon mudahi, atau peserta kurban tahun ini. Yuk kita checklist bareng-bareng. Ini dia 4 langkah krusialnya. 1. Ngerasa mampu secara finansial? Nggak usah ditunda, langsung sikat dan niatin kurban. 2.
Kalender di hari Senin besok udah 1 Dzulhijjah kan? Langsung stop potong rambut dan kuku buat yang mau kurban. 3. Jadikan ibadah ini sebagai syiar, pilih hewan kurban yang paling sehat dan bagus sesuai budget Anda. Dan yang keempat, ini yang paling esensial. Jaga terus niat biar tetap murni dan ikhlas cuma buat Allah. Biar pahalanya ngalir terus jadi bekal kita kelak. Sebagai penutup dari keseluruhan panduan ibadah ini, yuk kita resapi makna doa penyembelihannya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Yang artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Doa singkat dari riwayat Abu Dawud ini ngingetin kita secara mendalam kalau semua harta yang kita punya itu aslinya cuma titipan darinya. Dan pastinya, setelah penyembelihan selesai, jangan pernah lupa sama esensi sosialnya ya. Pastikan daging tersebut disedekahkan dengan baik. Penjelasan materi esensial kita kali ini benar-benar nyadarin kita ya, betapa indahnya dimensi ibadah dalam Islam. Ada keseimbangan yang pas banget antara kepatuhan kita ke Sang Pencipta dan kepedulian ke sesama manusia. Nah, pertanyaannya, apakah kurban Anda tahun ini bakal jadi saksi terbaik di akhirat kelak atau sekedar berlalu gitu aja tanpa makna? Mari kita persiapkan sebaik mungkin dari sekarang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.